segala keadaan, dalam segala kalaupun lapar. Pas sekali lagu ini kita nyanyikan saat ini. Kantoria coba dulu, biar nanti di saat ibadah nggak kita ulang lagi, kita langsung nyanyi dengan jemaat. Slide untuk lagu Sekali Yesus Selamanya Yesus. Kantoria. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru Di setiap musim kehidupan. di setiap musim kehidupan. Waktuku kuat maupun lemah. Waktuku kuat maupun lemah, Tetap Yesus yang mempesona hatiku. tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Di setiap musim kehidupan, Kami mengundang Bapak Nadong Itoru, asa naik mana siang ku lantai kuat 2. maupun lemah, tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sama jemaat. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Doma sirsir hita haganupan adalah homar kebaktian penyegaran iman bani rangka pertonggoan gabungan IGKPS Cililitan. I ujungi hita pertonggoan tahun lalu i bani bulan 11 ipukah kita mahoma use pertonggoan ibagas tahunon. Kita na adong mengujungi pertonggoan tahun 2025 ise hita na hadiri John. Na mengujungi di hutdas ku gereja on. Tinggi-tinggi tangannya. Luar biasa. Anggodong pehita nalaho mengawali pertonggoan ibagas budarion. Itu hanya anugerah semata.
Terpujilah Tuhan Allah dalam Yesus Kristus yang terus mendukung, menjaga dan memelihara kehidupan kita dalam langkah juang dan menyatakan kerinduan untuk semakin mengasihi dan mengenal rencana Tuhan dalam hidup kita. Kita dipanggil untuk beribadah dalam pertonggoan KPI malam ini. Panorang saat teduh. Dalam kitab Mazmur, semua segi kehidupan, suka duka, nada minor, nada mayor ada semua di sana. Tetapi pemazmur mengatakan, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Hanya dekat Allahku, ada kekuatan baru. Saya sungguh percaya setiap kita yang hadir pada malam hari ini mau merasakan kedekatan dengan Tuhan, sehingga ketenangan kasih Bapa itu ada dalam hati kita, ada dalam hidup kita. Walaupun tidak semua seperti yang kita mau, mungkin perut kita terasa kosong, tapi bersama Allah ada ketenangan dan kekuatan. Kita mau menyatakan itu dalam ibadah KPI malam hari ini. Kita mau katakan, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Jemaat saya undang berdiri. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenang. Kita dengarkan Kantoria memuji Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat Bapakku ada kekuatan baru. Hanya dekat Bapakku ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Selamanya. Tuhan mau dengar Inang bernyanyi, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Tuhan mau dengar Bapa mengatakan, hanya dekat Bapakku ada kekuatan baru. Hanya dekat Bapakku ada
keselamatanku. Kita mau sama-sama katakan, ku ingin selalu bersekutu denganmu Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu, Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Oh, sungguh indah. Sungguh indah bersamamu selamanya. Kita masih berdoa. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus pencipta langit dan bumi. Amin. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Ia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Sorgawi, pada saat ini kami datang ke hadapan-Mu dalam kerinduan untuk bersekutu dengan-Mu. Kami memohon kepadamu, hadirlah Engkau di tengah-tengah kami melalui Roh Kudus. Bukalah hati nurani kami untuk menerima dan menghayati firman-Mu sebagai sumber kehidupan rohani kami. Amin. Silahkan duduk. Persaya doa hita haganupan hadir ijon doma idai anjah ira sahon hita kebaikan kasih setia Tuhan bani goluhta. Kasih setia Tuhan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan yang Dia nyatakan bagi kita lebih dalam dari lautan. Jadi mungkin hita suka berenang, suka petualangan, naik gunung, kita bisa melihat betapa itu lebih, kasih setia Tuhan itu lebih tinggi dari itu semuanya. Bahkan dari seluruh keberadaan kita, pergumulan kita, duka kita, bahkan kegembiraan kita, suka, cita, kasih setia Tuhan lebih besar. Mari kita memuji Dia, kasih setiamu yang kurasakan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari Lautan, katakan sekali lagi, kasih setiamu yang kurasakan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah kuterima, Berkat-Mu yang telah
apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu, Biji matamu. dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Musik memuji Tuhan. Bapak Inang kita yang hadir di sini, semuanya kita memiliki mata yang baik. Kita menjaga mata kita dengan baik. Ini bisa menjadi gambaran bagi kita bahwa kita menjadi biji mata Tuhan dan Dia menjaga kita. Seperti kita menjaga mata kita sendiri, bahkan lebih lagi menjaga kita, mengasihi kita, mencintai kita. Dalam seluruh kehidupan kita, dalam segala musim hidup kita, mau saat berkelimpahan, mau saat kurang, mau saat kuat, saat lemah, Dia Allah yang setia. Dialah Yesus yang menyatakan cintanya bagi kita. Mari kita menghayati syair lagu. Kantoria menyanyikan lagu Sekali Yesus, Selamanya Yesus. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Masih Kantoria. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Sama-sama kita katakan sekali Yesus, selamanya Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Tuhan mau dengar nama Poso mengatakan dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Nama Poso. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Amin.
Dia beri damai dan kesempatan Di baru. setiap musim kehidupan, Nasiam lansia. Musim kehidupan, Waktuku kuat maupun lemah. waktu ku kuat maupun lemah. Tetapi Yesus mempesona hatiku. Tapi Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Semua mengatakan sekali Yesus, selamanya Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Kita semua yang hadir di sini, kalau dalam bahasa Inggris, spirit itu roh. Orang yang memiliki roh Tuhan memiliki semangat yang luar biasa. Orang yang memiliki harapan di dalam Yesus, dia memiliki semangat yang luar biasa. Bapak Inang, kita semuanya yang hadir di sini, saya percaya motivasi kita hadir untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Sehingga tidak ada yang menutup mulutnya atau menahan hatinya untuk boleh memuji memuliakan Tuhan. Kita tidak mengatakan di sini enggak begini memuji Tuhan. Tapi Alkitab mengatakan bahwa Daud sendiri pun menari-nari memuji Tuhan. Kalau kita bisa bayangkan bagaimana bangsa Israel dari tanah Mesir ke tanah Kanaan, setelah mereka melewati laut itu, mereka memuji Tuhan. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana gemuruh mereka memuji Tuhan dengan Maryam saudara dari Harun dan Musa memuji Tuhan. Saya percaya mereka tidak diam seperti ini, tapi mereka bersuka cita karena Allah yang besar telah menyatakan kasih-Nya bagi kita. Dan saya percaya Bapak Inang nama Poso yang hadir di sini, adik-adik sekolah minggu penuh dengan sukacita, mampu mengatakan langit dan bumi, pujilah Tuhan. Jemaat saya undang berdiri. Kita boleh hati kita, akal budi kita memuji Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapan Langit dan bumi, langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. nama Poso. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Bapa, Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. musik.
dan bumi, pujilah Tuhan. bumi, pujilah Cililitan, pujilah Tuhan. sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Dalahi, Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Naboru, Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. haleluya, amin. Haleluya. Angkat tangannya, haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Bapak, haleluya, amin. Haleluya. Amin. Pinang, nama Poso, Haleluya. Amin. Haganupan, Haleluya. Amin. haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Kita masih terus memuji Tuhan karena kasih yang begitu besar di dalam Kristus Yesus telah dinyatakan bagi kita. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa yang sudah menjerat kita. Karena kasihnya yang begitu besar, kita mau menari, memuji dan memuliakan Dia. Kunaikan syukurku. Bebaskan hatimu memuji Tuhan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Saya mau dengar nama Poso menyanyikan lagu ini, bahwa kasih yang begitu besar, lebih besar daripada dosa kita. Nama Poso bernyanyi untuk Tuhan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Sama-sama kunaikan syukurku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Kunaikan syukurku. Orang yang bersyukur, wajahnya gembira, matanya bersinar, badannya bergerak. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji,
dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Silakan duduk Bapak Inang. Bapak Inang, kemarin saya berbincang dengan seseorang. Dia membantu di satu rumah di dekat rumah kami. Aku panggil dia Teteh. Dia kehidupan mereka di sana rata-rata orang Sunda. Hidup pernikahan yang mereka begitu gampang. Bagi mereka setelah kita berbicara, dia mengatakan kalau kami, kalau udah 18 tahun itu memang kalau udah nggak menikah kayaknya gimana. Jadi prinsip mereka, ya kalau langgeng ya syukur, kalau enggak ya enggak, cerai. It's so easy. Ternyata dalam beberapa waktu ini dalam relasi hubungan kami, aku merasa bahwa dia melihat sesuatu dalam kehidupan kita orang Kristen. Lalu pada saat itu saya selalu berdoa dengan Inang ini. Inang ini anaknya 6, 5 perempuan, 1 laki-laki, baru 1 yang menikah. Lalu dia bilang begini, Mama Marvel, aku rindulah tahun ini ada yang menikah, adikmu dari rumah ini. Baiklah Nang, kita berdoalah. Setiap hari Selasa kami berdoa untuk memohon tentang pernikahan ini. Lalu pada saat saya berdoa dengan Inang ini, si Teteh ini mendengar. Lalu dia nangis terisak-isak. Saya tidak gubris pada saat itu, biarkan saja proses itu berlangsung. Baru 2 hari yang lalu ketika kami berdoa, dia mau berdoa dengan kami. Teteh, kamu mau berdoa dengan kami? Mau Bu. Saya nggak peduli sekarang Bu, katanya. Saya mau jadi orang kaya, mau jadi orang Kristen, orang kaya. Karena menurutku orang ibu lebih punya duit daripada kami. Jadi aku bilang begini, ini benar Bapak Inang. Mau mengikuti Yesus kalau tujuannya jadi orang kaya, saya bilang sama Teteh, cancel dulu, jangan. Karena menjadi pengikut Yesus itu enggak tujuannya orang kaya. Tujuannya hidupmu selamat. Itu tujuannya. Kalau kekayaan di dunia ini tidak ada bandingannya dengan keselamatan dalam Yesus. Jadi tunggu dulu. Tapi aku tanya padamu Teh, kenapa kamu tersentuh? Itulah yang kau kejar. Hatimu yang tersentuh itu yang kau kejar. Kamu boleh kok panggil Yesus. Yesus Tuhannya orang Kristen. Bisa kok. Dia mau kok. Datang kok. Panggillah. Jadi itulah prosesnya Bapak Inang. Kita semua yang ada di sini. Saya kira semuanya kita jadi orang Kristen bukan untuk orang jadi kaya. Tidak. Masih ada motivasi nama Poso di sini, jadi ikut nama Poso jadi biar orang kaya, biar apa. Bukan itu motivasi kita bergereja. Menjaga keselamatan kita, mengerjakan keselamatan kita. Karena untuk itulah Yesus mati bagi kita. Siapakah di antara kita yang masih terus mencari kebenaran Tuhan? Atau kita sudah cukup puas dengan pengalaman kita ke gereja, marpea segala macam. Tapi aku percaya setiap kita yang mencari kebenaran itu akan dinyatakan pada kita. Berdoalah juga untuk Teteh yang ada di sana. Kita tidak tahu apakah dia akan menjadi cikal bakal Kristen di Cilejit, kita nggak tahu. Tapi itu adalah doa yang terus tersemayamkan dalam hatiku yang paling dalam. Gak tahu kapan suatu saat Cilejit akan dimenangkan untuk Tuhan. Jadi Bapak Inang, kalaupun perjalananku jauh dari sana ke sini, sepanjang jalan, itulah doaku. Suatu saat, saya nggak tahu apakah generasi Marvel ini nanti, saya nggak tahu. Tapi saya kira benih yang sudah ditanamkan Tuhan akan bertumbuh pada waktunya. Setelah kita menjadi orang Kristen, kita tidak akan jadi orang senang-senang saja, tidak. Kita juga terus mengalami pergumulan, persoalan. Tetapi Dia telah mengatakan, aku akan menyertai kamu.
Mari kita angkat pujian kita dari Haleluya nomor 439 bait 1 dan 2. Oh Tuhan, tolong hamba awon, na ibagas parutolon. Pita holongmu tumang, boi pasonang, uhurhu, tong-tong. Setelah lagu ini kita akan masuk dalam doa ucapan syukur. Tuhan, kita menaikkan doa ucapan syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, sumber sukacita, berkat dan kehidupan. Di awal ibadah pertonggoan tahun 2026 ini, kami datang menaikkan doa ucapan syukur atas kebaikan-Mu sepanjang hidup kami. Kami menyadari hidup kami adalah karena kasih dan anugerah-Mu. Kami menyadari hidup kami karena perlindungan, penyertaan, dan pertolongan-Mu. Pada malam ibadah ini ya Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, kami ingin bersyukur dan berterima kasih. Para pelayan Tuhan di GKPS Cililitan, dari tahun ke tahun hingga hari ini, yang Tuhan layakkan untuk melayani para pendeta, penginjil wanita, pengurus-pengurus Pokja dan anggotanya, Sintua, Samas, calon Sintua dan calon Samas, guru-guru sekolah minggu, pengurus-pengurus kategorial, dan yang tidak bisa kami sebutkan yang sudah ambil bagian ya Bapa. Ya Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena anugerah-Mu, pelayanan di GKPS Cililitan hingga hari ini masih bisa bertahan dan bahkan jemaat Tuhan bertambah dari tahun ke tahun. Kasih dan sayang-Mu adalah sumber kekuatan bagi para hamba-Mu, sehingga masih bisa melayani sampai saat ini. Terima kasih atas lingkungan yang mendukung pelayanan kami. Ajarlah kami para pelayan-Mu terus mengandalkan-Mu dan tidak melupakan perbuatan-Mu yang ajaib, sehingga ketika ada hambatan, tantangan dari dalam ataupun dari luar, kami tidak mundur, tapi tetap bisa maju dan tetap mengucap syukur. Kami naikkan ucapan syukur padamu ya Tuhan Yesus, karena Engkau juga mendengarkan seruan doa-doa dari jemaat-Mu, dari kaum bapa, inang, nama poso, sekolah minggu. Engkau hadir dalam pergumulan kehidupan jemaat, sakit penyakit, perekonomian, pendidikan, kebutuhan keluarga, kondisi jiwa yang tertekan, kerinduan-kerinduan yang tak kunjung tiba atau sudah kami terima
Bahkan sesulit apapun Tuhan, Engkau tidak pernah membiarkan kami. Kami bisa melewatinya, kami merasakan kelegaan, karena kami tahu Engkau bersama kami. Pengharapan kami tidak pernah padam, baru setiap hari, seperti kasih-Mu yang baru setiap hari kepada kami. Engkau tidak memandang dosa-dosa kami, tapi kami sangat berharga bagi-Mu ya Tuhan. Walaupun masih ada doa-doa yang belum terjawab, tapi Engkau ajarkan tetap mengucap syukur, karena dalam setiap kondisi itu Engkau ada. Kami percaya ya Tuhan, janji-Mu ya dan amin. Dan kami tetap bersyukur dalam kondisi apapun kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sangat baik dan teramat baik. Engkau tidak berubah dari dulu, sekarang, dan selamanya. Mujizat-Mu masih nyata seperti dulu. Kemurahan-Mu tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Engkau menempatkan kami di bangsa ini. Terima kasih buat negara Indonesia dengan keanekaragaman agama, suku, dan budaya. Kami bisa bebas menjalankan ibadah untuk datang padamu. Engkau memberikan hikmat pengertian kepada kami tentang toleransi, tentang menerima perbedaan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bisa hidup di tengah-tengah bangsa yang berbagai macam agama, suku, dan budaya. Itu semua karena penyertaan-Mu. Walaupun ada saudara seiman kami yang masih ada hambatan untuk beribadah, tapi kami percaya Engkau ada bersama mereka dan menyertai mereka menjalani kondisi-kondisi mereka, sehingga mereka juga tetap bisa bersyukur karena pengharapan mereka tidak pernah padam ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, biarlah hati, mulut kami tidak lupa mengucap syukur untuk terus menghitung berkat-berkat-Mu dalam kondisi suka duka kami. Kami akan bersyukur dan memuji-Mu selama hidup kami. Segala hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, kami naikkan doa ucapan syukur kami. Berkenanlah Engkau menerimanya. Amin. Terpujilah Tuhan yang terus mendengarkan kita. Di dalam ucapan syukur kita juga terus dibangun untuk tetap mempercayai Dia di dalam masa sulit kita. Anggoro hamal holon mendorap au, goran mudo hudilo tong-tong, inhu pindo hubamu, ase ondos bamu au au. Kita mendengarkan persembahan pujian dari Marvel.
Salam semuanya. Saya kali ini akan membawakan pujian Tuhan tak pernah janji. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Tuhan tak pernah janji, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Kita awali lagu ini bersama-sama. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Musik memuji Tuhan. Bapak Inang, Marvel adalah anak yang diminta dari Tuhan. Dan dia lahir di dalam seluruh keberadaannya. Saya berharap suatu saat dia menjadi seorang hamba Tuhan. Walau saat ini dia masih mengatakan aku mau jadi pemain bola. Saya mengatakan bahwa kalau kau pemain bola pasti Tuhan memberi kaki yang kuat padamu. Tetapi kau tidak diberi kaki yang kuat. Aku berharap jemaat GKP Cililitan boleh berdoa bersama kami juga. Agar Marvel ini kelak boleh menjadi hamba Tuhan yang memberitakan kebenaran firman Tuhan. Mari kita nyanyikan bersama-sama, Tuhan tak pernah janji. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Inang katakan, jangan pernah
jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Marvel katakan mujizat Tuhan ada. Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Semua kita yang percaya akan dikuatkan oleh Tuhan. Tuhan memberkatimu, Marvel Saragi, menjadi pribadi yang menyenangkan Tuhan. Kita akan menaikkan doa kasih setia Tuhan oleh Bapak Porhanger. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Anugerah-Mu selalu baru setiap hari bagi kami. Tuntunan tangan-Mu setiap langkah kami, agar kami dapat melewati masa-masa sulit kami. Dan kami percaya bahwa Engkau turut bekerja untuk mengubah kesukaran menjadi terang sukacita. Ya Tuhan Yesus, kasih Allah yang besar, kami akan bersyukur untuk kesetiaan-Mu dan kasih-Mu kepada kami selama ini. Ya Bapa, Engkau telah tolong kami di dalam kehidupan kami. Kami akan menunjukkan kasih setia kepadamu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Sekecil apapun yang bisa kami lakukan demi kemuliaan nama Tuhan. Ya Allah yang setia, kami selalu berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhan mampukan kami di dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan selalu menjaga kami sehingga terhindar dari kejahatan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik, Engkau sangat setia kepada kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami di dalam kehidupan kami ini. Biarlah di dalam menjalani kehidupan kami, Tuhan selalu berada di pihak kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berikan kekuatan kepada kami menjalani tahun ini Bapa. Pada hari ini kami jemaat-Mu GKPS Cililitan mengadakan kebaktian penyegaran iman. Biarlah ibadah kami pada malam ini Bapa mengawali kekuatan kami di dalam menjalani pertonggoan dalam 1 tahun ini Bapa. Mampukan kami jemaat-Mu secara khusus Bapa kepada majelis yang ada di jemaat-Mu ini Bapa, kepada pengurus-pengurus sektor Bapa, sehingga mampu mengkoordinir kegiatan ibadah kami selama 1 tahun ini Bapa.
Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mampukan juga seluruh jemaat-Mu untuk menataati segala jadwal-jadwal yang sudah ditentukan oleh pengurus sektor. Berikan kepada kami Bapa kasih karunia Tuhan, sehingga tidak ada alasan kami untuk tidak bersekutu dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berikan kekuatan kepada kami. Pada tanggal 22 Februari Bapa, kami melaksanakan pesta dana untuk biaya operasional kuriamu ini Bapa. Mampukan seluruh jemaat-Mu Bapa untuk menyiapkan segala sesuatu kebutuhan kami di dalam 1 tahun ini Bapa. Kami tidak mampu jika Tuhan tidak berpihak kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kepada Pokja pencarian dana Bapa, berikan kekuatan kepada mereka Bapa, sehingga rencana kerja kami dapat kami laksanakan dengan baik, sehingga jemaat-Mu mengucap syukur selalu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tuhan berikan berkat kepada jemaat-Mu Bapa, sehingga kami mampu untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan atas kesetiaan Tuhan kepada kami. Kiranya dalam 1 tahun ini Bapa, kami menyerahkan jiwa dan raga kami hanya kepada Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Bapak Inang, kita beri ruang kesaksian atap istehita nasihol menyaksihon kebesaran kebaikan Tuhan berehanami panorang. Ham makelah. Ijon, boydo ijai pe makelah boydo ijai i atas magelah kang. Pakai hitapan orang dah makelah. Atap padong pe holi homana menyaksikan kebaikan Tuhan. Shalom. Puji Tuhan. Kalau hari ini kita masih boleh berkumpul di rumah Tuhan ini. Kalau kita mau merenung bagaimana kasih Tuhan di dalam perjalanan hidup kita, memang sangat luar biasa. Saya pernah mengalami pada waktu saya mewakili abang saya ke Bojonegoro melamar parumahan kami. Bayangkan Bapak Ibu, saya pergi sendiri tanpa didampingi inang. Tapi acara ini adalah acara adat. Saya hanya berserah kepada Tuhan. Saya nggak tahu siapa yang mau saya hadapin di Bojonegoro. Tapi ternyata puji Tuhan, kami berangkat jam 7 malam dari Gambir, sampai di sana jam 4 pagi. Saya terus bergumul, bagaimana nanti? Karena ini adalah baru pertama kali pengalaman saya pribadi. Rupanya dengan doa yang kami mau temui ini ternyata sebelah inang Katolik, Bapak Muslim. Pada saat itu Bapak Ibu,
saya telah berserah kepada Tuhan. Apapun yang keluar dari benak hati saya, itu yang saya keluarkan dari mulut saya. Ternyata mereka sudah berkumpul, keluarga besar dari 3 kota yang di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Saya menyadari saya hanya sendiri. Saya melipat tangan seperti ini, seperti layaknya adat kita yang biasa. Tanpa sadar saya hanya mengandalkan Tuhan, Bapak Ibu. Itu yang pertama saya utarakan di tengah-tengah mereka. Ini ada 3-4 orang mahasiswa Simalungun dari Jogja, saya bilang, menemani saya. Perkenankan saya berdiri di depan pertemuan keluarga ini apa adanya. Saya hanya mengandalkan Tuhan yang saya yakini, saya bilang. Ternyata Bapak Ibu, apa yang terjadi? Saya disambut dengan baik. Ada saja jalan Tuhan yang saya tidak duga sebelumnya. Akhirnya kami diterima, semua proses berjalan. Lalu terjadilah pernikahan, seperti tadi saya bilang, sebelah Muslim, sebelah Katolik. Tapi Bapak Ibu, setelah berjalannya waktu acara pesta itu ada di Bojonegoro, saya berjanji hari itu kami akan datang kira-kira 8 keluarga karena kami bersaudara 8 orang. Dan itu memang kami buktikan. Rupanya setelah melihat bagaimana kita dengan tata krama kita orang Simalungun, mereka tertarik. Ternyata keluarga ini adalah keluarga keningratan di tempatnya kampung halaman mantan Presiden Gus Nur. Dan mertua anak abang saya ini juga temannya Gus Dur. Saya tidak duga-duga. Yang paling menarik bagi saya, Bapak Ibu, setelah dia, waktu acara kami buat juga resepsi di Goting Raya Simalungun, mereka datang hanya 1 keluarga. Setelah dia melihat bagaimana tata krama kita secara Kristen, secara GKPS, Bapak ini berubah, Bapak Ibu. Berubah. Sekarang dia sudah menjadi orang percaya. Itu yang saya sangat luar biasa, tidak saya duga-duga sebelumnya. Padahal mereka adalah Muslim yang taat. Waktu saya tanya tahun yang lalu di Ciganjur, apa yang mendorong Bapak mau berubah? Saya melihat selama anak saya masuk di keluarga Saragi, saya melihat sangat luar biasa. Kami sehat semua, dan memang anak ini hanya satu-satunya perempuan. Ini yang luar biasa. Saya langsung teringat bagaimana saya menerobos tadi kondisi yang tadi, hanya mengandalkan Tuhan. Ternyata yang lebih besar hadiah diberikan Tuhan kepada keluarga kita. Sekarang dia menjadi orang yang percaya. Bapak Ibu, saya bukannya memamerkan kehebatan cucu saya yang dari Parumain kami ini. Mereka kemarin juara dunia dalam lagu pujian, walaupun mereka Katolik. Juara dunia. Itu yang satu. Lalu yang kedua, anaknya yang laki-laki ini atau yang perempuan, yang kedua juara drum band tingkat Katolik seluruh Indonesia. Memang tidak diekspos di koran, tapi saya secara pribadi, dan saya kaitkan tadi omongan saya dengan Bapak ini waktu kami bincang-bincang. Pak, saya bilang inilah berkat Tuhan. Saya juga tidak bayangkan, ya tidak bisa bayangkan. Kami hanya keluarga penari. Saya memang pintar menari, saya bilang. Tapi ternyata ini akhirnya. Karena itu bersyukurlah. Tetaplah teguh di dalam Tuhan. Saya kira barangkali ini kita mengalami hal yang walaupun tidak sama. Ketika ada seperti ini, tetaplah berserah kepada Tuhan. Saya sangat berterima kasih melihat cucu kami tadi, Marvel. Saya tahu apa tadi yang membuat tergetar hati Parumain kami, Sintua kita. Tapi rupanya
Semua bisa dipakai Tuhan untuk kemuliaan namanya. Itu yang saya melihat. Selamat buat Marvel, tetap teguh, percayalah, harapan Mama, harapan GKPS itu bisa tercapai. Semoga ini ada manfaatnya buat kita semua. Terima kasih Bapak Ibu. Shalom. Terima kasih untuk Makela Setua Lersiman yang sudah menyampaikan pengalaman bersama Tuhan, kekuatan di dalam Tuhan. Dan saya percaya kita semua yang ada di sini memiliki pengalaman semuanya bersama dengan Tuhan. Tetapi kita mau satukan semuanya itu di dalam satu kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Rudi Aman Saragi. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita, akal budi kita, asah pikir kita untuk boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selama. Ajaib kau Tuhan, Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Bapak Ibu dan juga nama Poso, mari kita tundukkan hati dan pikiran kita di hadapan Tuhan untuk menyambut kebenaran firman-Nya. Kita berdoa. Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, kami sungguh bangga memiliki Allah seperti Engkau Tuhan, yang selalu menuntun setiap perjalanan kehidupan kami. Roh-Mu selalu mengingatkan kami untuk selalu berjalan pada jalan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami percaya itu juga yang menggerakkan hati dan pikiran kami, sehingga pada saat ini kami boleh bersama-sama hadir di hadirat Tuhan, memuji, menyembah, memuliakan Tuhan, bahkan khususnya Tuhan mendengarkan kesaksian kebenaran firman-Mu. Kami siap Tuhan untuk diperbaharui, dimenangkan dalam kebenaran firman-Mu. Kasih karunia Allah yang melampaui akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom. Horas. Biar batah hagenupan Bapak Inang dan juga nama Poso yang dikasihi Tuhan.
pada kebaktian pertonggoan KPI pada malam hari ini, kita akan menyambut kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam kitab 2 Samuel pasal yang ke-22 ayat yang ke-44 hingga ayat yang ke-51. Kami rindu kita boleh membacakan kebenaran firman Tuhan dalam bentuk responsoria. 2 Samuel 22 ayat 44 sampai 51. Bisakah dimunculkan dari multimedia? Oke. Kita akan baca dalam bentuk responsoria. Kami akan baca pertama dari 22. Bagian pengantarnya di depan itu adalah nyanyian syukur Daud. Di ayat yang ke-44. Dema ipaluaham au hunbani partinggilan dopak bangsaku ipa bangkit hamdo au gabe kepala ni bangsa si paju begu-begu bangsa na sohutanda pe ibalo si doau. Rohdo bangsa nalegan marsompah baku ijin iboge sidea pasal ahu itor ibalosi sidea doa. Mendate do iahap bangsa nalegan gobir do sedia luar hun batar-batarni. Panggulu do Jakoba setar puji ma batu gingging anja asai simbul manai bataku batu gingging ni hatuahonku. Nai batado na membere pambalasan baku anjaha na patundukon bangsa-bangsa baku. Hamdo na paluahkon ahu hunbani musuhku hamdo tongon na patimbulhon ahu mangimbang si panlawan dopak ahu hamdo paluahkon ahu humbadi jolma si bahen gogo. Halani ai pujion kumaham alo Jehovah itonga-tonga ni bangsa si paju begu-begu anjaha doding konon kuma goranmu. Iya do si bere hatuahon bak anjaha ipatudukon do hidup ni uburni ubani minakan ni ubani si Daud pakon ubani ginofarni rosi sadoka. Amen. Martua maganup hita narup manangar pakon mamparimbagas kon hatani Tuhan on. Amen. Ya, di arbatah ganupan bani pan orang burgin on, bani kebaktian KPI ben hita, bani pan orang on, demai sebut nami bahwa topik ni jonok adalah sebagai nyanyian syukur Daud. Nyanyian syukur Daud. Bagaimana dia boleh melihat, merasakan pertolongan Tuhan dalam perjalanan kehidupan, lalu mendorong hatinya, pikirannya untuk menyatakan nyanyian syukur kepada Tuhan. Sembapa pakon inang na poso, anggo ihubungkon on 2 Samuel on ini paralel dengan Mazmur 18. Nyanyian pujian syukur hubani Tuhan naibata. AGP butuh kita. Kita tahu Daud sebagai hamba Tuhan juga melihat, merasakan banyak partolon. Bahasa-bahasa hita bani bibilta, ternyata ia tahun ini bani bibilton maka tahun matau sunon. Ternyata hidup Daud juga dalam kehidupan yang sulit, yang berkarya, bahat doho mana laho mendabuhkan dia. Banyak yang mau menjatuhkan dia. Banyak yang menjadi musuhnya. Janah musuh ni ai muncul humbani keluargani. Ingat kita isi nombani? Absalom. Dia berusaha untuk menjatuhkan bapaknya. Merebut kekuasaan ini. Humbani keluarga mau menjatuhkan dia. Leposiai, humbani bangsa ini dia juga akan dijatuhkan oleh Saul. Humbani bangsa nalegan dia juga akan dijatuhkan lewat peperangan marhitehon di berhadapan pakon Goliat. Tetapi sekalipun mau dijatuhkan humbani keluargani, idabuhkon humbani bangsani, idabuhkon humbani bangsa nalegan, tapi dia melihat pertolongan Tuhan yang luar biasa. Banyak musuh mau menjatuhkan, tetapi dia melihat pertolongan Tuhan yang ajaib. Halnya dia bersyukur kepada Tuhan.
Tapi secekurus baik orang-orang si sutan nami. Ternyata musuh terbesar yang dihadapi oleh Daud bukanlah dari keluarga. Musuh terbesar yang dihadapi bukanlah dari bangsa. Tetapi musuh terbesar bukan juga dari bangsa-bangsa yang lain. Tetapi musuh terbesar na dihadapi na sering sebagai hamba Tuhan, sebagai halak na porsaya, age hita haganupan, musuh terbesar adalah mengalahkan diri kita sendiri. Mengalahkan. Makanya muncul kapan? Bahwa musuh terbesar adalah diri kita sendiri. Bapak Pakon Inang, ada pengalaman tersendiri Sunon. Suatu waktu anami sebagai pendeta baru, itu dulu di Simanabun. On lang dong BBP tahun. Adong pas Simanabun di John? Lang dong. Dari tebing tinggi masuk ke dalam, lalu berbatasan dengan dolok-dolok. Lang dong. Ya ini anami baru-baru rumah tangga, tapi Pakon Inang baru purbai, jadi baru purbai. Lalu suatu waktu membawa anak-anak sekolah minggu ke Sidikalang. Ayo kami Sidikalang? Tempat wisata? Taman Iman. Wow, pada waktu itu masih baru-baru. Semangat berangkat tujai. Perjalanan dari Simadabun lebih kurang 3 jam. Berangkat pagi-pagi jam 5, diperkirakan jam 8 sudah sampai di tempat. Dan sesuai tempat ternyata Bapak Inang mulailah dengan serapan. Sanggah mulai bagi indahan, ya, bagi nasi. Ternyata di perjalanan adong donelang mendaftar. Ikut juga orang tuanya bawa mobil, tidak terdaftar. Tapi begitu mau makan, ikut semua. Dan akhirnya bagi kawan halanya anak-anak harus dibagi makan. Beri mamangan haganupan, sesudah dibagikan makanan, ternyata nasinya kurang. Lalu usul di sini maka tahun Senon, sudah kita tunda saja dulu acara ibadahnya. Lalu pendeta ambil inisiatif. Silakan bagikan kepada anak-anak semua makanan dan silakan semua guru-guru dan orang tua membagikan makanan dan sesudah membagikan makanan silakan berkumpul di sini orang tua dan guru-guru sekolah minggu kita berdoa lalu anak-anak makan. Banyak jam berangkat jam 5 sampai Ijai jam 8 kira-kira jam 9 belum. Tapi bani ini sudah makatahon Senon. AGP hurang tapi pendeta perlu mamangan. Ini tawaran, mantap pun. Ala-ala bertugas, kan? Harusnya pendeta seperti apa? Menurut Nasyam, terima lalu makan. HP orang tua, guru-guru sekolah minggu, lang mangan. Sambil menunggu pesanan, ya. Lalu pendeta maka tahun Senon. Biarlah semua anak-anak kita makan dan kita semua guru-guru dan orang tua kita berdoa bersama. Dan sesudah anak-anak makan kita mulai dalam ibadah. Lalu Bani Tonggokku maka tahun Senon. Tuhan kuatkanlah aku dan juga guru-guru sekolah minggu sehingga tidak terganggu hatinya untuk mengikuti ibadah ini dan bersemangat beribadah ini sekalipun belum makan. Karena apa? Ini ku tahu saya. Ku tegaskan. Karena apa? Karena Tuhan juga berkata bahwa orang tidak hanya kenyang karena roti, tapi karena firman Tuhan. Amin. Itu juga untuk kita semua. Ya, untuk kita hadir dari orang ya. Ya, bisa lemah sementara tapi dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Amin, Bapak. Amin. Mantap. Ini baru semangat kita. Ini baru cocok untuk KPI. Ya. Karena apa? Ketika semua berjalan dengan baik dan kita menghadap kepada Tuhan,
Lalu kita mungkin merasa nyaman, bahkan sebagian mungkin merasa bisa ngantuk. Tetapi ketika kita harus mengalahkan diri kita, mungkin kita harus mengalahkan ada rasa lapar, mungkin harus mengalahkan rasa letih, mungkin harus mengalahkan rasa haus. Tapi fokus kepada Tuhan itu akan membuat kita boleh melihat, merasakan di dalam kekuranganku, di dalam pergumulanku, di dalam beban yang sedang kuhadapi, justru disitulah Tuhan hadir menguatkan aku. Amin. Ayo magi, sebutun bayon. Justru situlah semakin terasa bagaimana Tuhan boleh menguatkan kita. Di saat aku merasa sulit, berat, di saat aku sedang harus mengalahkan diriku, di saat itu aku melihat tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa memberkati aku. Ay maho maniata ahon ni si Daud berarti 9 tahun. Kita lihat bagaimana Daud secara luar biasa hebat berarti 9 tahun. Ya. Dia mengalahkan tadi tantangan datang dari keluarga, ditata menjadi bagus. Tantangan datang dari tadi bangsa, dari Saul, ditata dengan bagus. Dari bangsa-bangsa lain, coba tantangan ditata dengan bagus. Dan orang akan berkata, Haninumat, Saul mengalahkan beribu-ribu. Tetapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Wow, berlaksa-laksa. Bukankah itu suatu kesempatan untuk membanggakan diri? Bukankah itu sebuah kesempatan bagi Daud untuk kata, wow, aku raja yang hebat, yang luar biasa. Tetapi justru itulah kesempatan bagi Daud untuk berani mengalahkan dirinya sendiri untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Nah, sering terjadi pada orang Sunari kan, ketika kita melakukan sesuatu yang hebat, lalu dengan cepat kita masukkan ke Facebook. Luar biasa, hebat, tanggapan Soman. Masukkan ke TikTok, jangan lagi masukkan. Instagram, apa lagi? Facebook. Dimasukkan, dan begitu banyak tanggapan-tanggapan kita merasa, wow, hebat. Padahal, Daud mengatakan, tantangan terbesar kita adalah ketika pertolongan Tuhan, pangurupion di Tuhan terjadi bani perdalanan di Kuluta. Kita memakai itu sebagai kesempatan untuk membanggakan diri bani perdalanan di Guluun. Daud mengatakan, bani teks 9 tahun, musuh terbesar adalah mengalahkan diri sendiri. Mengalahkan diri sendiri untuk menerima pujian. Menarahkan diri sendiri untuk mendapatkan hormat dan kemuliaan. Pendeta, berarti tidak bisa dimasukkan ke Facebook? Bisa. TikTok? Bisa. Tapi coba katakan di depan. Terpujilah Tuhan yang sudah menguatkan aku sampai pada titik ini. Mungkin bisa sunai. Aido inti ini. Aku nalegan tambahan-tambahan dasai. Biarlah lewat semua yang kita alami, yang kita rasakan, kebanggaan, kehebatan, kesuksesan, biarlah itu menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah Tuhan yang sudah menyertai aku hingga pada saat ini. Terpujilah Dia. Ayo bagi, na perlu bata 9 tahun. Ayo mana saksiun agi baitek 9 tahun bani panorang on. Ini adalah sebuah kemenangan besar. Ketika kita bisa mengalahkan diri sendiri dan menjadikan kesempatan itu menjadi kesempatan kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Sebuah kemenangan besar bani perdalanan di Guluun. Emma nagabe nyanyian syukur nih Daud baitek 9 tahun. Emma nagabe pujian di Daud baitek 9 tahun sebagai sebuah pengalaman pribadi Daud. Bataganupan Bapak Inang, anggai bahasa hita Bibil tahun. Sebenarnya ini adalah pengalaman Daud secara pribadi yang dia mampu mencatatkan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib bani perdalanan di Guluni sampai dia memasuki masa-masa tua lewat pengalaman pribadi ini. Hal luar biasa menurut Daud mampu mencatat
Daud mampu menguraikan dengan baik perbuatan-perbuatan Tuhan di dalam hidupnya. Nah, baik Allah, Daud mampu merangkai perasaan ini akan pertolongan-pertolongan Tuhan di dalam hidupnya lewat puisi, lewat sajak, lewat mazmur. Dia bisa merangkai itu sebagai sebuah cara Tuhan yang indah dalam perjalanan kehidupan. Mengkopar puisi-puisi Mang Sunaido. Dia merangkai semua itu menjadi hormat dan kemuliaan kepada Tuhan. Lagi bahasa Hita, badi bahasa Yesus keton. Engkau meluputkan aku, engkau memelihara aku, dan musuhku tawar hati semua. Karena penyertaan Tuhan yang hebat. Anggo sukun haminang kira-kira na paling menarik perdalanan ni gulumu. Berasa di umur menang? 76. Nah, kira-kira anggo satu hal saja yang kuingat bani perdalanan ni guluku, satu hal yang kuingat perdalanan ni guluku, pertolongan Tuhan yang paling luar biasa. Ini dikatakan. Ya. Terpujilah Tuhan. Satu saja kita ingat pertolongan Tuhan yang tidak akan pernah terlupa. Puhosi ahama pertolongan Tuhan diingat hamba di perdalanan ni gulumu. Beri hosah guluhan. Satu saja ingat yang paling luar biasa pertolongan Tuhan bani perdalanan gulumu. Wah, ini turang ini dulu yang dulu karena jatuh ya, turang ya, ada bu, ya. Oh stroke ya, stroke, kemudian tidak bisa berjalan, terus bermohon kepada Tuhan. Didoakan juga di gereja, didoakan keluarga, dan entah bagaimana cara Tuhan lebih dari apa yang kita doakan, lebih dari pikirkan, bahwa Tuhan memberikan kesempatan untuk berjalan. Amin. Yang 9. Lihatlah, rasakanlah, catatlah pertolongan-pertolongan Tuhan bani perdalanan Goluta, dan itu akan mendorong kita untuk berterima kasih, mengucap syukur bani perdalanan ni Goluon. Karena apa? Karena kita melihat itu dengan mata iman percaya kepada Tuhan. Gue syukur nama poso. Mana nama poso ini? Siapa kira-kira nama poso satu saja yang bisa mengatakan inilah pertolongan Tuhan yang kurasakan hingga saat ini. Oh, sih. Ya. On khusus deh John sedia. Ya, mungkin kita bisa, kalau diberikan kesempatan, kita akan mencatat hal-hal indah, pertolongan-pertolongan Tuhan, bani hidup kita secara pribadi yang menguatkan kita pribadi lepas pribadi. Halaniaima ase tahun bani ayat 47. Coba munculkan ayat 47. Dalam bahasa Indonesia, kita bahas Malungun. Bani ayat 47. Ya, mangguludo Jehovah. Ini kesaksian lang. Ayat pertama lah depan nai. Ini Daud mengatakan mangguludo Jehovah. Bani bahasa Indonesia ini mengatakan sunon. Ayat itu Tuhan hidup. Lainnya dia benar melihat, merasakan pertolongan Tuhan dan dia menyaksikanlah Tuhan hidup. Bataganupan banyak orang yang merasa bani perdalanan ni guluh nih seakan-akan Tuhan tidak peduli. Pernah kita rasakan? Sometimes. Ada juga orang merasa seakan-akan Tuhan tidak mendengar doa-doanya. Ada juga yang mungkin pernah merasa bahwa Tuhan tidak menolong dia dalam pergumulan hidupnya. Mungkin juga ada yang merasa bahwa Tuhan tidak memberkati hidupnya. Tetapi firman Tuhan hari ini dengan lantang Daud berkata, Tuhan itu hidup. Dan jika Tuhan itulah Tuhan yang hidup, bahwa dia tidak tertidur, dia mendengar setiap doa-doa kita. Tuhan memperhatikan, Tuhan mempedulikan, dan dia Tuhan berkuasa memberikan jawaban terindah untuk setiap doa-doa kita. Muncul dari pengakuan yang melihat, merasakan pertolongan Tuhan dalam perjalanan kehidupan. Kesaksian yang indah, Tuhan adalah hidup. Hal lain kehebatan bertubuh bepan orang on, mari kita cacat lembagi pertolongan-pertolongan Tuhan dan katakan Tuhan adalah hidup.
Bahkan ini untuk pertolongan Tuhan di maka tahun sunon. Tuhan adalah gunung batuku. Langnya tahun Tuhan adalah gunung batu, bukan. Tapi dikatakanlah Tuhan adalah gunung batuku. Lang pita sebagai gunung batu, tapi gunung batuku, pertahananku, perlindunganku, keselamatanku. Bata ganupan, dicatat nami, ternyata ungkapan on muncul-muncul. Ketika dalam kehidupan perjalanan bani bangsa bani panorang ai, perjalanan dalam kehidupan di padang gurun, padang pasir, biasanya angku mardalan ma bani padang pasir akan ada waktunya angin yang kencang. Sangat terjadi angin kencang, maka akan tertiuplah pasir. Dan pasir yang tertiup itu akan menyerupai seperti peluru kecil. Nah, mendorap bohita. Nah, akan menyakitkan bagi kita. Dan satu cara untuk mendapatkan perlindungan adalah dengan cepat mencari batu perlindungan. Uncai muncul ungkapan onak nayai, ya katahon, Tuhan adalah gunung batuku, perlindunganku. Lewat pengalamannya dia melihat bahwa Tuhan itu adalah tempat berlindung. Sehingga sekalipun bani perdalan ini buaido parut tolon, buaido masalah, tetapi bersama Tuhan dia mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Sunai mage hita, buaido parut tolon nih, beban bani masalah di gulu. Tapi selalu minta perlindungan Tuhan. Tuhan bisa memberikan jawaban terindah untuk setiap pergumulan guluta. Kuriani Tuhan hita ganupan. Hal naima melihat, merasakan pertolongan Tuhan. Halani aima ase muncul na ayat ni nagabe inti 9 ta ayat 51. Coba lihat ayat 51. Kita baca bersama-sama. Onma nagabe inti membani ayat 50. Oh, 50. Ayat 50. Oh, bahasa nami anggulang dong izin. Oh, muncul. Ya, kita baca bersama-sama. Halani ai, pujion kumaham, halo Jehovah, itonga-tongani bangsa-bangsa si baju begu-begu, doding konon kuma goranmu. Ranjai, pujion kumaham, doding konon kumaham. Ada dorongan humbadi ini melihat, merasakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Doding konon kumaai, pujion kumaai. Bani perdalanan nih kuluku. Bata ganupan ada ungkapan ini nonggai sebutan nami senon. Ini Bapak Eka Darna Putra seorang pendeta mengatakan senon. Orang yang besar adalah orang yang mau menghitung berkat-berkat Tuhan dalam perjalanan kehidupannya. Dan orang itu pasti terdorong untuk bersyukur, memuji dan memuliakan Tuhan bani perdalanan ni kuluni. Tersyukur terus untuk berterima kasih kubani Tuhan nebata. Bahkan insada tilok mengetahuan non, bani bon hober ketahuan sonon. Think and think. Berpikir dan bersyukur. Orang yang berpikir, yang menghitung bagaimana Tuhan selalu hadir dalam hidupnya, orang itu akan terdorong untuk bersyukur bani perdalanan ni gulun. Terdorong untuk memuji Tuhan bani gok ni uhur ni, gok ni pikiran ni. Hari ini kami rindu kita semua yang hadir pada saat ini, yang boleh melihat, merasakan pertolongan pengurupin Tuhan, kita bangkit berdiri. Hari ini kita mau katakan terima kasih Yesus, Engkau pertolonganku. Kita katakan terima kasih Yesusku, Engkau telah begitu hebat menolong aku hingga saat ini. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Katakan terima kasih Tuhan.
untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi. Bapak Inang hita haganupan namar tupubani panorang on. Kita telah melihat pertolongan-pertolongan Tuhan hingga pada hari ini. Dan kita percaya, kita melangkah untuk hari-hari depan. Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Tuhan akan menyertai kita. Tuhan akan menjadi gunung batu kekuatan, keselamatan bagi kita semua. Tuhan akan memberikan kekuatan hati kepada setiap orang yang terus-menerus berseru kepada Tuhan. Tuhan tahu memberikan jawaban terindah untuk setiap beban, setiap pergumulan, untuk setiap orang yang sujud datang ke hadirat Tuhan. Silakan Bapak Inang dan juga nama Poso pada saat ini ambil kesempatan untuk saat teduh. Berdoa pribadi lepas pribadi. Katakan kembali kepada Tuhan setiap beban, setiap pergumulan. Katakan juga kepada Tuhan bahwa Tuhan telah menyertai hingga pada saat ini. Dan meyakini Tuhan juga akan menyertai untuk perjalanan perjuangan kita untuk hari-hari akan datang. Tuhan akan menyertai setiap keluarga, bahkan menyertai jemaatnya, sehingga semakin boleh melihat bahwa Tuhanlah menjadi gunung batu keselamatan kita. Silakan Bapak Ibu berdoa secara pribadi. Saat ini kita akan dikuatkan. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagiku. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Kita boleh angkat lagu ini bersama-sama dan meyakini walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, tapi percaya perlindungan-Mu, oh Tuhan, pasti nyata bagi hidupku. Setiap kita yang meyakini penyertaan Tuhan, kita boleh angkat lagu ini dalam doa. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman,
setiamu Tuhan di hidup. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janjimu kemenangan selamanya. Aku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Bapak Inang, semua nama Poso, hari ini mari kita lihat lagi dengan mata iman percaya kepada Tuhan. Sekalipun begitu besar persoalan yang harus kita lewati, tangan Tuhan, tangan yang penuh dengan kuasa, tangan yang akan menuntun kita untuk melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib dalam hidup kita pribadi lepas pribadi, dalam kehidupan keluarga kita, bahkan dalam kehidupan gereja kita. Mari kita boleh aminkan itu dalam kehidupan terbahen Tuhan Indo. Lebih kembali napi nindota, barang napi nikiranta, domu hubani hagogohon di Tuhan in, namar khorja ibagas kita. Marsangap marmulia maham Tuhan, age lewat ibadah nami bani panorang sadarion. Terpuji maham. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan. Ondos mahatamu huben nami. Biarlah setiap hati boleh dikuatkan, diteguhkan oleh kebenaran firman-Mu, dan kamu boleh melangkah dalam iman percaya. Tuhan akan menjadi gunung batu, kekuatan, keselamatan. Tuhan akan mempedulikan, memberkati setiap usaha perjuangan kami yang seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan memberkati keluarga kami, memberkati gereja kami, dan kami boleh melihat tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa akan menjadi kekuatan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, biarlah kebenaran firman-Mu menjadi kekuatan baru bagi kami, dan roh Tuhan menerangi setiap kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Bersama-sama kita katakan amin. Kita akan memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Saat kantong persembahan dijalankan, kita mau memuji Tuhan dari pujian dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Musik bersama kantor ya. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu.
kebaikan. Sama-sama kita katakan, Engkau baik, sangat baik. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Kami undang semua jemaat bangkit berdiri. Kita angkatkan pujian ini sekali lagi. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu. Dengan hati Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah Engkau baik, berubah. sangat baik. Engkau Kami mengundang Bapak Pendeta. sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu. Firman-Mu telah kami terima melalui hamba-Mu. Kuatkan dan teguhkanlah kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Sebagai ucapan syukur kami kepadamu, kini kami persembahkan hidup kami dan sebagian dari apa yang Kau berikan kepada kami. Terima dan berkatilah persembahan ini untuk memasyurkan kerajaan-Mu melalui pemberitaan-Mu demi kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita berdoa bersama dalam doa yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada karena Engkau punya dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat dari Tuhan kita. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom untuk kita semua. Doma Salose acara kebaktian tak dengan pengharapan ini menjadi semangat untuk menjalani pertonggoan di sektor ta masing-masing. Penuh sukacita, para majelis melayani dengan sukacita, full timer kita juga melayani dengan sukacita, semua jemaat juga sukacita karena Tuhan baik, sangat baik. Sampai jumpa di pertonggoan di sektor masing-masing. Dadah.
kepada jemaat Cililitan. Segala kekurangan yang ada, jemaat majelis minta maaf. Terima kasih Besan. Makasih ya Kantoria.